Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu video yang cukup menarik untuk kita bahas kaum muslimin. Ini video podcast dari Heri Pras bareng Guru Gembul, ya, yang sedang membicarakan tentang Pak Rizik Syihab, ya. Sebelum kita memberikan komentar, kita simak dulu videonya kaum muslimin. Bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impactnya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan. Ya karena beliau itu gak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Ya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura, yang mengaku sebagai Muhyiddin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Ya, masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. Kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap dua. itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang pecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutan sekarang NU menjadi pecah antara yang Muhyiddin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu. Mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan, dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya? Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh.
Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Oke. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami itu ulama. Jadi ketika bikin gerakan, gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu. Ijma ulama. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, Ya. mengimamkan diri, Mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Nah, kaum muslimin ya, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini, kaum muslimin ya. Guru Gembul mengatakan bahwa tidak perlu lagi dikhawatirkan ucapan-ucapan dari Pak Rizik Syihab. Karena memang Pak Rizik Syihab ini sudah, ya secara gampangnya ngomong, sudah diamputasi lah anggota badannya ya. Udah nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi meskipun Pak Rizik Syihab mau berkoar-koar apapun, ya, koar-koar dari Pak Rizik Syihab ini nggak akan diaminkan oleh kaum muslimin. Ya, nggak akan diaminkan. Ya, yang mengaminkan ya cuma mukibin-mukibin yang sampai sekarang nggak sadar-sadar itu kaum muslimin. Ya, nggak sadar kalau mereka dibodoh-bodohi, diperbudak oleh para Ba'alawi. Ya, mungkin mereka masih kolot lah kaum muslimin. Ya, masih kolot. Ya, mereka masih termakan dengan doktrin-doktrin yang dijejalkan oleh para Kabib Ba'alawi. Ya, ditambah lagi dijejalkan juga oleh para kiai-kiai mereka selama ini, ya. Mereka dijejalkan doktrin-doktrin bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi, nasab mereka suci, nasab mereka mulia, wajib untuk cinta sama mereka, nggak boleh bantah mereka. Begitu juga dengan kiai, ya. Harus manut kiai, nggak boleh bantah kiai. Apa yang dikatakan kiai itu pasti benar, nggak boleh tanya dalil dan sebagainya. Ya pokoknya selama ini mereka didoktrin untuk manut saja dengan apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agama mereka. Ya, sekarang ini yang masih mau menjadi budaknya Ba'alawi ya orang-orang yang sampai sekarang belum tersadarkan dari doktrin-doktrin yang menyesatkan yang semacam itu. Ya. Kemudian kalau menurut penjelasan dari Guru Gembul ya, dulu Pak Rizik Syihab ini punya power karena dibackingi sama orang-orang besar. Ya kalau menurut kami Pak Rizik Syihab itu ya digunakan sebagai alat politik. Dulu digunakan sebagai alat politik. Ya karena kalau jualan nasab, jualan gelar lah. Kalau gelarnya kiai itu masyarakat muslim sudah langsung hulu menganggap bahwa mereka ini wajib untuk diikuti. Ya kalau menyelisihi mereka pasti masuk neraka. Ya, jadi digunakan sebagai alat politik. Sementara politik sekarang ini sudah berbeda lagi. Sekarang ini siapa yang banyak duit, itulah yang dipilih. Ya, nggak peduli sekarang mau kiai, mau habib, mau apa, orang udah nggak peduli. Ya, apalagi dengan munculnya tesis Kiai Imad yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini terputus, bukan zuriat Nabi. Ditambah lagi dibongkar lagi kesesatan-kesesatan dari ceramah-ceramah Ba'alawi yang mengunggulkan nasab mereka, mengunggulkan leluhur mereka, mengunggulkan tempat lahir mereka di Tarim dan sebagainya. Ya, maka masyarakat semakin banyak yang sadar. Ya, udah tambah lagi nggak punya power orang-orang seperti Pak Rizik Syihab ini. Ya, dan terbukti memang nggak punya power kaum muslimin. Pak Rizik Syihab ini nggak punya power lagi. Ya, terbukti omongan dari Guru Gembul itu. Ya, coba ya ketika Pak Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith ya menyerang Pak Deddy Mulyadi dengan serangan yang luar biasa, membawa isu agama. Ya, mengatakan Pak Deddy Mulyadi itu pelaku syirik, akan menjadikan Jawa Barat ya kota kesyirikan, kota berhala dan sebagainya. Kemudian menyerukan kepada masyarakat Jawa Barat untuk tidak memilih Pak Deddy Mulyadi. Tapi apa hasilnya? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Justru masyarakat Jawa Barat itu tidak mengaminkan sama sekali ucapan dari Bahar Smith, ucapan dari Rizik Syihab. Apalagi Rizik Syihab yang notabene itu sudah dianggap sebagai imam jumbo, imam besar dari para Kabib Ba'alawi, imam besarnya Mukibin. Nggak didengarkan lagi ucapan dari Pak Rizik Syihab ini. Kalau dulu iya didengarkan, ya karena mungkin dulu juga masyarakat muslim masih banyak yang awam. Mereka nggak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya,
Mungkin mereka nggak pernah mendengarkan. Mungkin mereka nggak pernah mendengarkan tidak ada keutamaan atas orang Arab dari orang non-Arab. Ya. Dari orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Mungkin mereka nggak pernah mendengar. Yang mereka dengar hanya pokoknya manut kiai. Ya, pokoknya biar aman manut kiai. Kiai seperti ini ikut seperti ini. Kiai seperti itu ikut seperti itu. Nggak usah tanya dalil. Orang-orang goblok nggak usah tanya dalil. Pokoknya manut saja. Kalau dulu seperti itu, makanya masyarakat begitu mudahnya didoktrin oleh para KB Ba'alawi. Tapi sekarang sudah semakin banyak penceramah-penceramah yang berusaha untuk mencerdaskan kaum muslimin. Ya. Sudah banyak media-media yang memberikan ilmu, memberikan informasi. Maka masyarakat akan semakin sadar. Masyarakat akan semakin sadar. Bahkan sudah banyak yang sadar bahwa selama ini mereka dibodoh-bodohi oleh para Kabib Ba'alawi. Ya, diperbudak oleh para Kabib Ba'alawi. Dianggap rendah oleh para Kabib Ba'alawi. Justru sekarang ini mereka melakukan ya, penentangan terhadap doktrin-doktrin dari Ba'alawi yang seperti itu. Kalau dulu mungkin mereka terima-terima saja ketika dikatakan satu Habib yang bodoh, satu Habib yang gila, satu Habib yang ahli maksiat. Itu lebih mulia dibandingkan ulama, dibandingkan kiai. Bahkan belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Mungkin dulu mereka percaya, tapi sekarang mereka semakin cerdas. Gimana mau belajar dengan Habib yang bodoh? Bagaimana bisa satu orang bodoh dibandingkan dengan 70 orang yang alim? Ya, orang semakin cerdas. Ini sudah ditentang. Narasi-narasi dari Ba'alawi yang seperti ini sudah ditentang. Apalagi ya, banyak dongeng-dongeng dari para KB Ba'alawi yang jelas-jelas itu yang gedabrus. Itu bohong. Ya. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Tisunya Umar bin Hafiz, tisu bekas lap keringetnya Umar bin Hafiz, katanya laku 200 juta. Tapi giliran mau beli tanah untuk pondok pesantren, ya, itu Bahar Smith, ya, malah melakukan lelang, jamaahnya disuruh patungan. Coba, kenapa nggak jual tisu bekasnya Umar bin Hafiz? Kenapa nggak menurunkan rantai emas dari langit? Ya. Kalau dulu mungkin para mukibin percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu. Dan sekarang pun masih banyak yang percaya. Ya, tapi alhamdulillah juga semakin banyak juga yang cerdas. Ya, semakin banyak yang cerdas. Ya, para Ba'alawi yang ya, tololnya luar biasa. Nggak ketulungan. Ya, sekarang pun masih ada yang membela. Masih ada. Bacaan Bahar Smith Al-Fatihah yang ngawur. Ya, itu masih ada yang membela. Katanya itu benar. Itu yang bersanad. Masih ada yang membela. Dan yang membela pun orangnya sok-sokan, sok paling ngerti agama Islam. Ya kan konyol kaum muslimin. Kemudian terakhir yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, ya, Pak Rizik Syihab ini sudah tua, ya. Ya sudah, sekarang ini mending Pak Rizik Syihab konsentrasi bagaimana beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada gunanya lagi bela-bela nasab. Nggak ada gunanya lagi memprovokasi umat, mengajak umat untuk berperang dan sebagainya hanya demi membela para Ba'alawi. Ya, udah nggak ada gunanya lagi. Sekarang lebih baik konsentrasi beribadah, bagaimana menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Pak Rizik Syihab sudah berusaha ke arah sana, insya Allah ya, masyarakat ini tanpa diminta untuk menghormati Pak Rizik Syihab, masyarakat akan menghormati sendiri. Ya, seperti itu. Ya, karena sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika ada seseorang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril supaya malaikat Jibril itu mencintai dia. Ya, dan malaikat Jibril diperintahkan untuk menyeru di atas langit, memerintahkan kepada penghuni langit, kepada para malaikat untuk mencintai orang tersebut karena orang tersebut sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para penghuni bumi itu juga mencintai orang tersebut. Ya. Jadi sudah konsentrasi saja bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah ngurusin nasab. Ya, nggak usah ngurusin nasab.
Ya terlepas nasab itu benar atau tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, nggak usah diurus. Ya konsentrasi saja beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekedar koar-koar membela nasab, apalagi mengajak perang, ya, itu justru akan semakin menyusahkan diri sendiri, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi, kaum muslimin, ya. Dan ya kita melihat narasi-narasi dari Pak Rizik Syihab ya belakangan ini mengajak perang dan sebagainya, ya kita nggak perlu khawatir lah, ya itu nggak akan terjadi ya, karena memang sudah perkataan dari para ba'alawi itu sudah nggak diaminkan oleh kaum muslimin, ya jadi santai saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.